alihi wasbaji wa dzurriyyati wa qarabati wa ali baiti ajmain wa ila musannifatil kitab wa muqaddimatil kitab wa masyayikhihim wa ustadihim wa usulim wa furu'ihim wa jami'i masyayikhina wa ustadina wa usulim wa furu'ihim wa jami'i talamidana wa limanfaati wa barakati hadil kitab hadil ulum fid dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ani bi ulumihi fid darin amin ya rabbal alamin. Wa minha ay min ma'asil yadaini, dan itu termasuk maksiat-maksiatnya tangan. Ad-darbu, adapun memukul, bi ghairi haqqin, dengan tanpa hak. Nah, tidak memukul yang tidak dibenarkan di dalam syariat. Pak Janis duduk-duduk elok-elok, tiba-tiba dipecut pula dari belakang. Apa hale katanya? Kagetlah dia. Itu yang mukul istrinya rupanya, ya kan? Bukan macam tuh rupanya apa Pak Mukhlis? Baca SMS. Baca SMS salah paham istrinya tadi, kan? Kemarin kan Pak Janis kan apa? Nitipkan apa namanya? Kambing tempat Pak Kamto. Kan itu. Setelah dititipkan tempat Pak Kamto, rupanya kambing itu melahirkan. Itu ya. Setelah melahirkan, lah rupanya Pak Kamto SMS. Ini apa? Simpenanmu. Nulisnya tuh simpenan pula Bang Rifat. Tidak curiga istrinya. Ini simpenanmu sudah melahirkan, cuman begitu SMS-nya. Dibaca sama istrinya Pak Janis, ya kan? Apa? Simpenannya bapaknya sudah melahirkan. Nah, ndak nanya dulu apa dulu, tiba-tiba digebuk bruk pakai batako pula yang untuk itu. Nah, itu cerita, salah paham. Nah, contoh tuh seperti itu, ya kan? Ndak nian dak. Contoh seperti itu, ya. Entah kalau ada yang pernah mengalami juga tahu. Nah, itu contoh ya. Ya. Rupanya yang melahirkan tadi, simpenan tadi maksudnya tuh kambing, ndak nanya dulu, padahal kambing itu nak untuk istrinya nian lah. Ya, kan gitu, padahal besok itu. Rupanya salah paham. Qala al-mu'allif rahimu. Akhirnya krono marah Pak Janis tadi dijual, akhirnya jual baik Pak Kamto. Untuk berobat maksudnya dipukul tadi. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ani bi ilmihi darin amin ya rabbal alamin. Itu maksudnya memukul dengan tanpa alasan, ya kan? Yang dibenarkan oleh syariat. Bi khilafi ma, berbeda dengan memukul idakana, ketika ada apa memukul tadi, ada itu bihakin dengan ada haknya. Artinya itu ada perintah dari syariat. Contohnya kador bin nasizati, memukul perempuan yang berbuat tidak baik, atau mungkin dia selingkuh bahasanya. Nah, umpama ya, kalau dalam syariatnya sebenarnya boleh dipukul Pak Lupi, ya. Sebenarnya, ya Pak Topik ya. Nah, tapi kalau di hukum kita Indonesia, Bang Rifat harus jangan tanya. Ada bekasnya, divisum sama Pak Lupi, ya Bang Rifat nanti masuk. Nah, itu. KDRT katanya. Padahal kalau di dalam syariatnya tuh sebenarnya boleh, tapi ya sebatas ada batasannya, ya. Itu perempuan yang berbuat tidak baik tadi, ya kan, itu. Nah, itu. Wasobi, dan juga memukul anak-anak kita. Ya, memukulnya yang bagaimana? Ida taroka. Nah, ketika meninggalkan siapa anak-anak kita as-sholat, kepada sholat. Nah, itu masih tah, ya kan? Nah, itu masih tah enak, cuman digremengi, ya kan itu. Nah, perintahnya tuh dipukul, Mas. Ngapa malah tidur, wayahnya duran kok malah ndak adzan, nggak ke masjid. Sebenarnya boleh bapak tuh langsung pukul. Kau. Nah, sebenarnya boleh begitu. Nah, tapi karena sayangnya bapak tuh begitu, ya ndak tega. Tapi sebenarnya boleh Mas Iftah. Pecut tuh boleh Mas Iftah. Ya.
Tapi Mas Miftah ingat, yang boleh mukul tuh bapak. Kalau Mas Miftah mukul adiknya nggak boleh, ya. Nah, itu diingat-ingat itu, ya. Nah, yang boleh itu kita orang tua mendidik anak kita. Yang anak tadi wakot balago dan sudah sampai siapa anak kita tadi sampai asron kepada umur 10 tahun. Nah, itu ya. Nah, itu kalau kok umur 10 tahun sama persis di fikihnya kemarin ya. Nah, itu ya. Di Fathul Qorib kemarin kalau sudah 10 tahun kok nggak mau sholat pecut. Wanahu dalika dan sepadannya itu yang diperbolehkan oleh syariat. Contoh Pak Mukhlis ngajar anak-anaknya ngaji, nah, kok beler pecut. Maksudnya mecut itu bukan kok dendam atau apa dulu ketika ngaji kecil dipecuti gurunya, tetapi supaya degilnya itu hilang, bodohnya anak-anak ngaji kita hilang. Nah, itu diperbolehkan. Tapi nanti ya ada istilahnya itu batasan-batasannya. Faladi maka adapun memukul bigoiri hakin dengan tanpa hak itu huwa adapun memukul tanpa hak yang dibenarkan syariat kador bil goiri seperti memukul orang lain. Ya, tadi saya ceritakan tadi kan memukul orang lain. Dalika kador bi goiro dalika memukul selain yang diterangkan itu tadi. Audor bidalika atau memukul seperti yang diterangkan tadi, memukul istri yang nakal atau memukul anak-anak kita yang istilahnya itu tidak mau sholat, ya. Fi wajhi di wajahnya, jangan di wajahnya kalau mukul, ya. Itu sudah menyalahi aturan syariat Bang Rifat. Anak kita sudah 10 tahun nggak mau sholat, kok dipukul wajahnya, jangan. Itu menyalahi syariat. Au bidorbin atau memukul mabrohin yang kejam, bengis ibaratnya. Niatnya memukul tuh maksudnya tuh lita'adib, untuk ibaratnya itu mengajar gitu ya, bukan kok untuk ben mati kau. Anda boleh ngepeh buatnya enak we, macam-macam we mukulnya sampai biar mati, tidak boleh ya. Maksudnya lita'adib untuk supaya nurut maksudnya itu. Nah, ya itu. Nakut-nakutin lah maksudnya itu ya. Tapi sebenarnya anak-anak tuh mudah. Anak-anak tuh asal orang tuanya tuh giat apa asal anaknya ndak dablek loh ya. Kalau anaknya dablek ya biar orang tuanya ke masjid terus, sholat terus ya tetap HP itulah. Dablek harus dirubah seperti itu. Qala Allah Ta'ala sudah berfirman siapa Allah Subhanahu wa taala walladzina yu'tunal mu'minina wal mu'minati bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtanan wa ismam mubina. Ini larangannya dalam ayat Quran ya. Walladzina dan adapun orang-orang yu'duna yang menyakiti siapa alladzina al mu'minina kepada orang-orang mukmin laki-laki wal mu'minati dan orang-orang mukmin perempuan bighairi Bigoirima dengan tanpa segala sesuatu iktasabu yang berbuat siapa orang tersebut faqadih tamala maka sudah benar-benar membawa atau menanggung siapa orang tersebut buhtanan, mananya Pak? Kebohongan Pak ya? Kebohongan wa isman dan juga dosa mubinan yang nyata. Jadi kalau kita kok tiba-tiba itu tadi mukul orang lain dengan tanpa yang dibenarkan oleh syariat itu sudah menanggung kebohongan atau dosa yang jelas. Itu jangan ya kan. Fal ada maka adapun menyakiti itu anwaun bermacam-macam. Enggak gebuk wae Pak Janis. Enggak kok ibaratnya gebuk wae macam-macam. Apa kalau bahasa sekarang tahu nyakitin hati ya sama wae. Ya kan? Menyakiti hati termasuk hatta launadoro, termasuklah di sini jika kok melihat siapa sahsun seseorang ila sahsin kepada orang yang lain biaini tahdidi dengan pandangan apa mengancam atau ancaman ya, mengancam ya, wal ihtiqori dan juga menghina bighairil haqqi dengan tanpa hak. Fahuwa maka yang demikian itu dulmun itu pun termasuk dolim. Jadi jangan kok dipikir mukul wae Pak Lupi ya. Nengok macam itu. Mengancam, awas kau. Pokoknya dalam hati itu itu termasuk ya. Nah, termasuk namanya
menyakiti walaupun babnya tadi masalah tangan, tapi itu termasuk ayat ini menyakiti ya termasuk itu ya. Atau menghina, nengok tapi ngomong kan itu menghina ya, itu termasuk menyakiti. Jangan kita jangan menghina orang lain, tidak baik. Perintah dalam agama ya, bukan kok kita tuh diperintah untuk mencari penghormatan, mencari penghargaan atau supaya dihargai orang lain, tetapi sebaliknya perintah agama, perintah Allah dan Rasul supaya kita tuh menghargai orang lain, menghormati orang lain. Jangan dibalik, kalau kita dewek minta dihormati, minta disanjung-sanjung, minta dimuliakan, kita malah nggak mau mengerjakan perintah yang aslinya, yaitu harus memuliakan orang lain, menghormati orang lain, menyanjung orang lain. Itu perintahnya, jangan sampai dibalik ya. Nanti pas jadi guru dikit salaman tangannya ndak dicium, murid kurang ajar, ndak boleh. Baru jadi imam ndak diundang kenduri, orang kok nggak nganggap orang, ndak boleh begitu. Dari Pegaisara umpama kan, kalau di sini kan Pegaisara, kalau di Jawa ya entah pengurus masjid apa ya kan, ndak diundang sama tetangganya, ada hajatan apa, orang kok nggak ngargoi orang. Jadi bukan begitu perintahnya ya. Perintahnya kita yang disuruh menghargai orang lain, menghormati orang lain, gitu ya. Jangan sebaliknya. Namanya salah letak hukum. Abot ya Pak. Ya memang berat dong namanya latihan Pak Janis ya. Kita kan pengen derajatnya naik Pak Lupi. Sudah diceritakan bolak-balik kalau cuman surga kan gampang kemarin ya kan. Wayahnya sholat-sholat, wayahnya kerja-kerja, wayahnya tidur-tidur. Sudah, besok wayahnya mati ya mati, ya nanti ya surga sudah. Ini kan kita ngaji belajar supaya kita dinaikkan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan maksudnya begitu itu ya. Ya ada kan tidak bisa ya. Setidaknya pernah tahu Pak Rozak ya. Begitu rupanya kita. Berarti saya nianlah yang salah. Saya nianlah yang keliru karena salah meletakkan hukum. Nah itu ya begitu. Ya itu. Nah itu sudah jelas ya tentang masalah memukul orang lain. Kalau mukul anak boleh, mukul istri yang mungkin perlu ibaratnya itu dipukul ya boleh, tapi ya itu tadi tidak boleh di wajah dan tidak boleh karena benci atau karena kejam atau bengis tadi, nggak boleh ya. Qolal mu'alif rahimahullah. Yang seterusnya wa khodar roswata dan wa khodar roswati dan juga mengambil sogok ya, sogokan. Nah ini yang tentang riswah atau roswah ya, dikasih roi dengan dibaca kasar roknya riswah. Bahwa adapun riswah itu segala sesuatu yukti yang memberikan kepada tadi siapa asasun seseorang li hakimin kepada seorang hakim. Nah ini konteks awalnya. Konteks awal daripada riswah itu adalah seseorang memberikan sesuatu kepada hakim yang maksud dan tujuannya supaya kesalahannya dianggap benar atau tidak dianggap keliru dalam persidangan. Lah itu asli konteks daripada riswah tadi. Ya. Au ghairihi atau selain itu. Liyahmikuma supaya menghukumi siapa hakim tadi lahu kepada seseorang tadi. Au yahmiluhu atau ini yang masuk ke kategori biasanya kalau di partai-partai. Tapi kan sudah pasal kedua Bang Rifat ya kan. Nah, bukan yang berat maksudnya itu. Au yahmiluhu atau mengharapkan siapa orang tersebut kepada alama atas segala sesuatu yuridu yang menginginkan siapa seseorang tadi. Lah ini yang mungkin agak masuk kalau mungkin ibaratnya calon-calon ya kan ngasih kepada Pak Lupi, gantinya minyak nanti nak nyoblos, gantinya Pak Janis nggak motong, gantinya Pak Rojak nggak dodo sawit, dikasih tas 100, tas 50. Nah ini mungkin yang agak-agak masuk, walaupun nggak masuk nian sebenarnya. Karena kan akadnya ganti kerja tadi Bang Rifat kan gitu. Nah, bukan kok ibaratnya supaya milih dia. Tapi kalau berakad. Tapi biasanya maksudnya tuh ya begitu ya kan maksudnya. Nah, itu ya salahnya begini Bang Udari. Dalam usul fikih itu
al makna ausau minal lafdi. Lah itu maksudnya. Lafadznya cuman ya ini Pak Kamto duit ya. Boleh gantinya Pak Kamto lah nggak motong. Ya cuman maknanya ausau lebih luas dari lafadz tadi ya itu ya. Masalahnya tuh begitu ya kan. Nanti kalau Pak Kamto tidak nyoblos itu yang kurang ajar. Nah, tapi itu sudah yang maksudnya itu yang apa ya? Yang sesi kedua sudah nggak sesi pertama atau pokok hukum yang sebenarnya ya. Pokok hukum yang sebenarnya memang begitu. Tapi akadnya kan sudah benar. Ya kan akadnya gantinya untuk Pak Kamto motong ya kan, atau uang minyak untuk Pak Kamto ke TPS ya silahkan ya kan itu. Walaupun tadi al makna ausau minal lafdi, maknanya atau maksudnya itu lebih luas dari lafadz yang ucapkan. Itu terserah, yang penting secara syariatnya itu sudah boleh loh Bang Udori. Akadnya begitu kan dipakai dengan apa usul yang sikok lagi Kang Kamto ya kan, apa namanya ya, begini, nah, al halalu halalul hukmi la halalul aini ya. Halal itu pokoknya akadnya tadi sudah benar. Nah, ini untuk apa Pak? Kak Kamto untuk ke TPS beli minyak. Ya sudah, akadnya sudah benar, bukan riba akad lagi ya kan itu. Ya namun ada udang di batu terbalik itu kan lain lagi. Udang di batu terbalik tadi ya kan. Iyalah Mas Ifta, maksudnya yang ngono, udang di balik batu. Cuman itu tadi udang di batu terbalik itu tadi. Wakola, dan sudah berkata siapa sohibul misbati, sohibu ta'rifati, pemilik daripada ta'rifat, bahwa adapun yang disebut riswah itu segala sesuatu yukti yang diberikan apa lah bito lil haqi, bukan dengan panjangnya hak, aula li ihqaqil, atau karena hak batilin yang batil ya. Artinya itu ibaratnya tuh karena memang ibaratnya akadnya begitu. Nah gini ya, ini umpama terang-terangan. Nah, itu yang baru nanti agak-agak masuk au yahmilu ala mayurid tadi ya. Umpama Bang Udori besok nyalon. Nah besok kan bakalnya nyalon tuh kan. Nah itu, nah ini apa duit Pak Lupi ngapon milih aku. Nah kalau yang lugas begitu, akadnya jelas begitu, lah itu mau tidak mau masuk ke au yahmiluhu ala mayurid tadi. Nah, ya, tapi sudah yang bagian kedua loh Bang Rifat ya, bukan yang pokok loh ya. Kalau akadnya soleh tadi, ini Pak Rozak apa? Nah, coblos ayo. Nah, itu nama akadnya soleh, baru masuk ke au yahmiluhu ala mayurid. Nah, gitu ya. Tapi kalau itu tadi nyebut sama Pak Kamto tadi, enggak apa Pak Udori. Nah ini untuk Pak Kamto beli minyak, nanti kalau ke TPS ya itu sudah sah. Nah artinya sudah tidak masuk yahmiluhu ala mayurid. Nah itu ya. Kalau kok akadnya sore tadi, ini apa? Ini Pak Rozak, ini apa Pak Guru? Nah, supaya nanti Pak Rozak milih saya. Nah itu baru akadnya sore, baru nanti masuk ke yahmiluhu ala mayurid. Nah itu ya, itu begitu. Tapi kalau akadnya begitu tadi sah-sah wae. Lal mu'alif rahimahullah itu ya. Deal itu ya. Itu yang kedua. Pertama tadi mukul tanpa hak, yang kedua riswah atau sogoan ya. Au itauha, atau memberikan daripada riswah, atau pemberi riswah maksudnya yang membawa. Apa namanya itu? Yang tukang duit tuh. Pemberi sogoan, yang menyogok atau yang diberi atau yang membawa, nah itu sama saja. Ai ariswati, artinya riswah tadi liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, karena dawuhnya baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la'anallahu ar-rasi wal murtasi fil hakim. Nah ini kan hadisnya aslinya kan begini ya. La'ana, melaknat siapa Allah ar-rasi, kepada orang yang menyogok, wal murtasi, dan juga yang disogok, fil hakimi, di dalam masalah hakim, urusan perkara lah istilahnya, supaya dianggap benar lah kurang lebih. Maudhu'ul hal, hukumnya tuh begitu ya, walaupun nanti melarat kemana-mana tentang
apa tadi pilkada atau pilkades ya, itu seperti. Tapi kalau konteks awalnya memang begitu ya. Lagi pula kan namanya nyogok itu kan dari bawah ke atas Pak Lupi ya. Kalau dari atas ke bawah tuh kalau orang rata-rata ngomong nggak nyogok tuh, jatuhkan atau hadiah itu paling begitu ya. Tapi terserah lah. Ya kalau bisa dihindari Pak Topik. Ya, maksudnya tuh begitu. Ya, nah itu begitu ya. Ya kalau nggak bisa ya itu rezeki kata Pak Topik tadi. Ah ini ya mungkin rezeki lah gitu ya. Kapan lagi ya kan? Nah, terserah lah. Yang penting kan memang itu bukan, kita sudah sama-sama tahu ya bahwa itu bukan pokok permasalahan ar-rosi wal murtasi. Ini intinya begitu ya. Jadi jangan ribut masalah itu maksud saya. Itu ya. Jangan ribut masalah itu. Ya seorang ngasih duit diterima gitu ya Pak Topik ya. Qalal mu'alif rahimahullah. Wa ikhraqil hayawani, termasuklah maksiatnya tangan lagi, yaitu membakar hayawan atau hewan. Bi fathil ya'i artinya dengan dibaca fathah ya-nya hayawani. Kaduri apa? Mananya Pak? Semut kecil. Binari dengan api. Nah, itu. Atau contoh ya kemarin tuh Pak Janis disengat lah tawon, diintai sarangnya mano lah kau. Yang salah sikok dibakar semuanya. Tapi untung tuh ada pengecualian Pak. Ini illa tidak ada kecuali jika memang menyakiti apa hewan-hewan tadi, al hayawani artinya hayawan tadi bimatil hamzati dengan dibaca panjang hamzanya ada itu ya. Nah, artinya tuh andai kan itu asal orang lewat disengat, orang lewat sengat, orang lewat sengat, ya sudah ndak apa-apa dibakar ya. Di pohon sawit asal manen nyengat, asal manen nyengat. Lah itu ya macam mana lagi. Wong ibaratnya mungkin menghilangkannya itu dengan membakarnya ya boleh karena ada pengecualian illa ida ada, kecuali jika hewan itu tadi memang ibaratnya itu kalau ndak pakai api payah kan gitu boleh ya. Wa ta'ayyana dan khusus adahu artinya menyakiti apa hewan tadi kepada orang tadi. Wa ta'ayyana dan khusus al-ikhraqu pembakarannya torikon sebagai jalan fitaf'i di dalam menghilangkan daripada apa tadi ya hewan yang membahayakan tadi atau menggigit yang payah tadi. Contohnya mungkin tawon tadi ya kan, atau semut mungkin tidak punya regen, tidak punya apa, kalau tidak dibakar nanti malah ngerubung bahaya umpama kan. Fitatihi artinya di bawahnya. Faya juzu maka diperbolehkan apa membakar hina idin ketika demikian menyakitkan atau membahayakan hewan tadi, karena kalau tidak dibakar tidak bisa lidoruroti karena dorurat. Wal musallasati apa maknanya Pak? Menyincang apa? Menyincang jadi 3 gitu ya maknanya itu. Apa bagus dari maknanya situ? Wal musallasati ini apa bro, dan penyiksaan. Ya kalau dulu kami ngaji itu memotong-motong jadi 3 gitu. Salah satu ya. Yes, pokoknya menyiksa lah maksudnya itu. Bidomil mimi dengan dibaca domah mimnya wa sukun sa'i dan dibaca sukun saknya wa muslati. Bi fathil mimi dengan maslati. Dengan dibaca bi fathil mimi atau dibaca fathah mimnya wa domi sa'i dan dibaca doma saknya masulati itu. At-ta'dibi artinya menyiksa bil hayawani dengan hayawan. Kakot udunihi contoh ini saking jengkelnya ya kan. Kucingnya Pak Janis nyuri ikan. Nah, untuk anaknya ikan ini tinggal sikok-sikoknya, satu-satunya malah dimakan kucing. Oh, mana kau kucing? Nah, dipegang potong telinganya itu contohnya ya kan. Lama ruya karena suatu hadis ruya yang diriwayatkan an Ali dari sahabat Ali karamallahu wajhah waradhiya dan semoga meridhoi siapa Allah anhu dari sahabat Ali anahu
Sesungguhnya sahabat Ali itu qala berkata, siapa sahabat Ali sami itu sudah mendengar siapa saya Rasulullah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu yaqulu bersabda siapa Nabi, iya aku menjauhilah kalian semua wal musallasati kepada menyiksa hewan. Walau bil kalbi walaupun seekor anjing al akuri yang galak atau suka menggigit. Nah, itu kalau kita tidak mau ya sudah dibuang baik atau dibunuh dengan tanpa disiksa. Andaikan kita tidak menyetujuinya, jangan disiksa itu dilarang. Walabu bin nadri. Dadu ya. Wallahu alam bisawab. Alhamdulillahirabbil alamin.